Dalam keheningan malam yang penuh gairah, tangannya perlahan melepas bra dan celana dalamku, kemudian meremas dadaku dengan lembut. Bibir kami bertemu dalam ciuman yang membara, membangkitkan gelombang perasaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu bukan sekadar pertemuan fisik, tapi awal dari cinta yang mendalam dan tak terduga. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Namaku Aira. Usia 23 tahun, mahasiswi tingkat akhir jurusan sastra Arab di sebuah universitas negeri di Jakarta. Di balik senyum yang sering kulontarkan kepada teman-teman kampus, ada kehidupan yang tak pernah mereka tahu. Setiap sore, selepas kuliah, aku langsung berganti baju dan berangkat bekerja sebagai asisten rumah tangga paruh, waktu di rumah keluarga keturunan Arab yang sangat terpandang. Nama mereka besar, keluarga Al-Hakim, pemilik beberapa perusahaan minyak yang berinvestasi di Indonesia. Rumah mereka megah, berarsitektur Timur Tengah modern, dan bagiku tempat itu seperti dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupanku yang sederhana. Aku bekerja di sana sudah hampir 2 tahun. Semula hanya membantu di dapur dan membereskan taman kecil di belakang rumah. Tapi seiring waktu, aku dipercaya mengurus dokumen pribadi dan membantu Tuan Fadil dalam beberapa hal administratif. Beliau bukan orang yang hangat, tapi selalu bersikap sopan. Satu hal yang kupelajari sejak bekerja di sana, kesetiaan dan ketertiban adalah segalanya. Dan selama ini, aku mencoba menjadi pegawai yang tak mencolok dan tidak merepotkan. Namun hari itu berbeda. Saat aku datang seperti biasa, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, aku diminta langsung menuju ruang tamu. Aku sempat bingung. Biasanya aku mulai dengan bersih-bersih atau mengecek daftar pekerjaan hari itu. Ketika aku melangkah masuk ke ruang tamu besar dengan karpet persia merah marun dan lampu gantung kristal, suasana di sana terasa berat. Di sana duduk Tuan Fadil, dengan wajah tegas seperti biasanya, tapi matanya terlihat sedikit cemas. Di sampingnya duduk seorang pria muda yang tak kukenal secara langsung, meski wajahnya terasa familiar dari foto-foto di rumah. Dia, Khalid, anak tunggal Tuan Fadil, yang selama ini tinggal dan kuliah di Qatar. Dia lebih muda dari bayanganku, mungkin awal 30-an, dengan wajah tajam, rahang kuat, dan mata hitam pekat yang tampak menelanku dalam diam. Tidak tersenyum, tidak menyapaku, hanya menatap. "Aira," kata Tuan Fadil membuka percakapan. "Kami ingin bicara tentang sesuatu yang sangat penting, dan kami harap kau mendengarnya dengan kepala dingin." Aku hanya bisa mengangguk pelan. Suaraku tercekat. Perasaanku mulai tak enak, dan aku benar. Apa yang mereka tawarkan, atau tepatnya sampaikan, adalah sesuatu yang tak pernah kusangka. Pernikahan kontrak. Aku dan Khalid, 3 bulan saja. Ini hanya untuk kebutuhan keluarga besar kami di Timur Tengah. Mereka terlalu mencampuri urusan pribadi Khalid. Kami butuh seseorang yang bisa dipercaya, dan kamu sudah kami anggap seperti keluarga sendiri. Lanjut Tuan Fadil. Suaranya pelan tapi tak memberi ruang untuk bantahan. Aku tidak langsung menjawab. Aku bahkan tidak bisa berpikir. Yang kulihat hanya wajah Khalid yang tak menampakkan emosi sedikit pun. Diam, dingin, misterius. Dan aku, hanya gadis biasa dengan latar belakang pas-pasan dan beban keluarga yang semakin berat. Kontrak itu bukan hanya tentang pernikahan. Itu seperti barter diam-diam antara kebebasan dan pengorbanan. Dan entah kenapa, aku tahu hidupku tidak akan sama setelah ini. Malam pertama itu datang lebih cepat dari yang kuantisipasi. Aku masih mengenakan gaun pengantin sederhana berwarna putih gading, tanpa hiasan berlebihan, hanya renda-renda kecil di bagian pergelangan tangan dan leher. Tidak ada musik, tidak ada pesta, hanya akad singkat dan beberapa ucapan selamat dari orang-orang rumah. Aku belum mengenalnya, bahkan belum benar-benar memahami mengapa aku menyetujui ini, tapi sekarang aku resmi menjadi istri dari pria yang hampir tak bicara sejak kami diperkenalkan. Kamar itu luas, didesain ala Timur Tengah modern, dengan langit-langit tinggi, jendela besar menghadap taman, dan ranjang king size berkelambu putih. Saat aku melangkah masuk, kakiku terasa ringan, tapi jantungku berdetak kencang.
Khalid sudah ada di sana, duduk di tepi ranjang dengan lengan digantung santai di lutut. Kemeja putih yang dikenakannya sebagian besar sudah terlepas, menyisakan kaos dalam berwarna abu yang melekat pas di tubuh. Tatapannya kosong, tapi bukan tidak peduli, lebih seperti bingung. "Kau bisa tenang," ucapnya pelan saat menyadari kehadiranku. Suaranya berat, dalam, tapi ada ketulusan yang mengejutkanku. "Aku tahu ini aneh. Untukmu, juga untukku. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini kalau kau tak mau. Kita hanya akan tidur. Itu saja." Seketika itu, sesuatu di dalam dadaku melunak. Aku kira dia akan bertindak otoriter, seperti pria-pria dominan dalam cerita-cerita fiksi yang sering kubaca. Tapi tidak. Pria ini justru menawarkan ruang, memberi pilihan, sesuatu yang tidak pernah kuterima dalam hidupku yang selalu ditentukan oleh keadaan. Aku berdiri beberapa saat tanpa suara, lalu akhirnya duduk di sofa kecil di sudut kamar, menggenggam kedua tanganku sendiri. "Kau takut padaku?" tanyanya. Aku menatapnya. "Aku takut karena aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak tahu kau siapa, dan aku bahkan tidak tahu siapa diriku sekarang." Dia mengangguk pelan, seperti memahami tanpa menghakimi. Kemudian, ia berdiri, mengambil selimut tipis, dan meletakkannya di atas sofa tempatku duduk. "Tidurlah di sini kalau lebih nyaman. Aku di ranjang. Kita akan bicara kalau kau siap." Tapi aku tak ingin tidur di sofa. Aku merasa lebih dingin di sana. Bukan karena suhu ruangan, melainkan karena jaraknya darinya. Ada sesuatu yang aneh dalam diriku malam itu. Campuran ketakutan, penasaran, dan entah, sedikit keinginan untuk dimengerti. Dengan langkah ragu, aku berdiri dan perlahan menuju sisi ranjang. Ia memandangku, tidak bertanya, tidak tersenyum, hanya menyingkirkan selimut, memberi ruang di sebelahnya. Saat aku berbaring, ia menatap langit-langit kamar, dan aku hanya bisa mendengar napasnya yang dalam. Lalu, tanpa sadar, aku bergeser mendekat. Jarak kami tinggal sejengkal ketika tangannya perlahan menjangkau punggung tanganku dan menggenggamnya. Erat, tapi lembut. Sentuhan pertamanya bukan seperti yang kubayangkan. Tidak panas, tidak menekan, tapi hangat. Dalam keheningan itu, tanpa kata, aku tahu, malam ini bukan awal dari akhir, tapi mungkin awal dari sesuatu yang belum bisa kupahami. Siap untuk bagian selanjutnya? Paragraf 11-15 diperluas? Atau ada elemen lain yang kamu ingin perkuat, seperti konflik batin Aira, gestur fisik, atau dialog yang lebih intens? Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Ada jeda yang aneh dalam setiap interaksi kami, bukan kekakuan, melainkan semacam ruang baru yang terbuka, seperti dua orang yang mulai belajar membaca bahasa diam satu sama lain. Khalid, yang selama ini ku kenal hanya sebagai bayangan lelaki misterius di rumah besar itu, mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia bukan hanya pria tajam dengan ekspresi kaku. Ia adalah seseorang yang tahu caranya mencairkan suasana tanpa banyak kata. Pagi-pagi, aku mulai melihatnya di dapur, berdiri kikuk dengan mug kopi di tangan. Kadang ia hanya membuatkan segelas untukku, diam-diam meletakkannya di meja makan sebelum beranjak pergi. Kadang ia duduk bersamaku, hanya untuk menanyakan bagaimana tidurku semalam. Hal sepele, tapi terasa seperti sesuatu yang berharga. Di sela-sela keheningan, kami mulai mengisi celah kosong itu dengan tawa ringan, komentar singkat, bahkan percakapan seputar hal-hal kecil, seperti makanan favorit atau kebiasaan masa kecil. Yang paling mengejutkan adalah ketika ia mulai bergabung saat aku menonton drama di ruang tengah. Biasanya aku melakukannya sendiri, untuk mengalihkan pikiranku dari kenyataan yang terlalu rumit. Tapi kali ini, ia duduk di sampingku. Tak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Sesekali ia mengomentari jalan cerita yang klise atau menertawakan akting berlebihan para tokohnya. Aku tertawa, bukan karena lucunya komentar, tapi karena melihatnya manusiawi. Suatu sore, hujan deras turun tanpa tanda. Langit kelabu dan angin menggigilkan kulit. Listrik padam.
Rumah itu, yang biasanya terang dan bertenaga, tiba-tiba menjadi sunyi dan gelap, hanya diterangi lilin kecil yang kutaruh di meja. Aku menggigil, duduk berselimut di sofa. Khalid datang tanpa suara, membawa satu selimut besar, lalu duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa. Ia menyelimuti kami berdua dan meraih pundakku dengan satu tangan, menarikku ke dalam pelukannya. Napasnya hangat di atas kepalaku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa nyaman sepenuhnya dalam pelukan seseorang. "Kenapa kamu setuju menikah denganku?" Tanyaku pelan, setengah berharap ia tidak mendengar. Namun ia menjawab, suaranya nyaris seperti bisikan. "Kau tak pernah bertanya, tapi aku ingin kau tahu. Aku bukan orang baik, Aira. Aku lari dari keluargaku, dari tekanan, dari semua harapan yang tak bisa kupenuhi. Tapi ketika ayah bilang tentang kamu, aku merasa seperti diberi kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Aku ingin tahu seperti apa rasanya dicintai tanpa syarat." Aku menoleh perlahan, mata kami bertemu. Untuk pertama kalinya, aku melihat Khalid dengan mata yang berbeda. Bukan sekadar pria asing dalam hidupku, tapi seseorang yang rapuh, seseorang yang terluka, dan sedang mencari tempat berpijak. Hatiku bergetar, dan tanpa sadar aku menyentuh wajahnya, menyentuh luka itu dengan jemariku. Malam itu, sesuatu berubah. Ketika ia merengkuhku lebih erat, aku tak lagi menolak. Kepalaku bersandar di dadanya, jantungku berdetak tak menentu. Dan saat bibirnya perlahan menyentuh keningku, bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan yang tumbuh perlahan, aku tahu, aku tak lagi hanya menjalani kontrak. Aku mulai jatuh, dan mungkin sudah terlalu dalam untuk kembali. Sejak malam hujan itu, segalanya berubah. Ada sesuatu yang terbuka di antara kami. Bukan hanya jarak fisik, tapi juga ruang batin yang perlahan terisi. Aku mulai merasa bukan lagi sebagai istri kontrak, bukan pula sebagai tamu yang menumpang dalam hidupnya. Khalid memperlakukanku seperti seseorang yang benar-benar berarti. Bukan karena status, bukan karena kontrak, tapi karena aku adalah aku. Hubungan kami tak berkembang dengan cepat, melainkan perlahan dan mendalam. Setiap sentuhan, setiap lirikan, seperti percikan kecil yang menyalakan api dalam dada. Dan aku menyambutnya. Bukan karena aku terpaksa, tapi karena ada sisi dalam diriku yang mulai menginginkannya. Suatu malam, saat kami sama-sama terjaga lebih lama, Khalid menatapku lama dari sisi ranjang. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku, dan matanya, gelap dan dalam, tak berpaling. "Aku belum tahu banyak tentangmu," katanya pelan, suaranya seperti getaran lembut yang menggema di dadaku. "Aku pun belum sepenuhnya tahu diriku sendiri sejak menikah denganmu," jawabku jujur, mencoba tersenyum. Ia tersenyum tipis, lalu jari-jarinya menyentuh pipiku. Sentuhan itu bukan agresif, melainkan hati-hati, seperti ia sedang memastikan bahwa aku benar-benar nyata di hadapannya. Tangannya kemudian menyusuri garis rahangku, dan aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan diterima, dihargai, dicintai, meski ia belum mengucapkannya. Saat bibirnya akhirnya menyentuh bibirku, segalanya terasa seperti berhenti. Bukan ciuman penuh gairah yang meledak-ledak, tapi sesuatu yang dalam, perlahan, dan mengejutkan dalam kelembutannya. Ia tidak buru-buru. Ia membaca reaksiku, menyesuaikan irama dengan degup jantungku. Dan aku membalas, tanpa sadar. Karena tubuh dan hatiku sudah lebih dulu memilih. Kami tak banyak berkata setelahnya. Tapi, setiap detik yang kami habiskan bersama malam itu, dalam pelukan, dalam diam, dalam dekap yang membuatku merasa utuh, lebih berarti dari ribuan kata. Nafas kami berpadu, kulit kami bersentuhan, tapi tak ada tekanan. Hanya keintiman yang lahir dari rasa percaya, bukan tuntutan. Di dadanya, aku bisa mendengar detak jantungnya yang tenang. Tangannya membelai rambutku pelan, dan sesekali bibirnya mengecup keningku dengan lembut. Di matanya, aku tak lagi melihat seorang pria asing. Yang kulihat adalah seseorang yang juga sedang belajar mencintai dengan caranya sendiri. Seseorang yang tak sempurna, tapi tulus. Dan di malam yang sunyi itu, di bawah cahaya lampu temaram,
Aku akhirnya sadar. Cinta itu tak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia hadir dalam bisikan, dalam pelukan hangat, dalam cara seseorang menggenggam tanganmu erat, seolah tak ingin kau pergi, bahkan setelah kontrak itu berakhir. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercayai. Khalid berubah, atau mungkin aku yang kini mulai melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Ia bukan pria sempurna, bukan pahlawan dalam cerita romansa murahan, tapi dia nyata, rentan, keras kepala. Namun dalam semua kekurangannya, dia mencintaiku dengan cara yang perlahan-lahan mengikis benteng yang selama ini kugunakan untuk melindungi hatiku. Pagi itu, aku terbangun lebih dulu. Cahaya matahari yang menyelinap masuk melalui sela tirai, menyentuh wajah Khalid yang masih terlelap. Ada kedamaian di wajahnya, seperti anak kecil yang akhirnya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Kupandangi dia lama, dan untuk pertama kalinya, hatiku berbisik pelan. Aku mencintainya. Bukan karena pernikahan ini, bukan karena kewajiban, tapi karena aku ingin bersamanya, dengan segala hal rumit yang ia bawa. Namun perasaan itu mulai diuji. Beberapa hari kemudian, saat kami duduk berdua menikmati teh di balkon lantai 2, Khalid tiba-tiba membuka percakapan yang membuat seluruh tubuhku kaku. Kontrak kita tinggal 1 bulan lagi, katanya tanpa menoleh. Suaranya tenang, tapi aku bisa menangkap nada ragu di dalamnya. Aku menelan ludah, tanganku mencengkeram gelas yang mulai mendingin. Aku tahu, jawabku pelan. Ayahku mengira semuanya berjalan sesuai rencana. Keluarga besar pun mulai tenang. Tapi sekarang aku tak yakin lagi apa yang akan kulakukan setelah ini. Aku menoleh padanya, mencari kejujuran di matanya yang menghindari tatapanku. Apa maksudmu? Tanyaku hati-hati. Ia menarik napas panjang. Aku takut kehilanganmu, Aira. Kata-katanya menghantam hatiku seperti badai. Semua keraguan, semua harapan yang selama ini kuabaikan, tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Aku ingin berkata bahwa aku juga takut. Aku ingin memeluknya dan bilang bahwa aku tak ingin pergi. Tapi sesuatu menahanku. Mungkin karena aku sadar, cinta saja tak cukup. Ada dunia luar yang masih belum berpihak pada kami. Ada kontrak, ada status, ada keluarga. Aku tidak ingin hubungan ini berakhir dengan tanda tangan di atas kertas, lanjutnya. Tapi aku juga tak ingin memaksamu. Kalau semua ini terlalu berat, aku akan melepasmu dengan lapang. Mataku mulai basah. Kukatupkan kedua telapak tanganku di pangkuan, menahan gemetar. Aku juga tidak ingin pergi, bisikku akhirnya. Tapi aku takut berharap terlalu jauh, dan kau berubah pikiran. Ia menggenggam tanganku, erat dan hangat. Satu-satunya hal yang kutakuti sekarang adalah membiarkanmu pergi tanpa berjuang lebih keras. Dan disitulah kami duduk, tanpa jawaban pasti, tanpa rencana jelas, hanya 2 hati yang mulai bertumbuh bersama, berpegangan di tengah ketidakpastian. Dan entah bagaimana, di tengah keraguan itu, aku tahu, jika cinta ini sungguh ingin hidup, maka kami berdua harus berani menjaganya, tanpa syarat, tanpa batas waktu. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.